belajar hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah riset operasi, yaitu apa? Model transportasi Northwest Corner Road. Oke, ini bahasa Inggrisnya Northwest Corner. Apa itu Northwest Corner Road? Apa itu North? North itu apa? Apa itu North? Apa itu North? Dalam bahasa Inggris apa itu North? Apa? Barat ya. Kalau West, apa itu West? Barat. Ya. Kalau Corner berarti sudut. Sudut ya. Apa ini? NWC, itu pendekatan NWC. Dan insya Allah kita akan belajar apa yang dimaksud tujuan daripada transportasi itu sendiri ya. Dan kita juga membahas tentang metode pemecahan masalah dan ilustrasi daripada aturan NWC. Dan akan ada contoh soal otomatis. Setelah nanti ini akan ada latihan soal ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya mau cek fokusnya dulu. Apakah teman-teman ini sudah fokus atau tidak ya? Di sini ada kalimat, itu saya tidak beritahukan artinya, cuma teman-teman harus menemukan berapa huruf F di sini. Ya, berapa huruf F ya? Oke, saya hitung dari 6 detik dari sekarang ya. Bisa kita mulai? Berapa? Huruf apa? Saya mau hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa hurufnya? Yang tidak kelihatan adalah off dan tidak ya. Jadi yang benar itu adalah apa? F-nya berapa? Berarti harus off. Ya, siap. Oke, saya tidak pilih ya. Saya mau teman-teman jawab pertanyaan ini dan angkat tangannya. Oke, 3 orang saja kita ya. Oke, silakan. 3 orang saja. Ya. Apa tanggapan Anda terkait dengan materi pengkajian kemarin dan apa manfaatnya? Oke, 3 orang yang bisa. Ayo silakan sebut namanya dan nicknya dan berdiri. Kenalkan, nama saya Haryogi di Universitas 408. Untuk tanggapan saya untuk materi yang kemarin itu cukup bagus. Karena kenapa? Dia mempermudah untuk menyelesaikan perhitungan langsung untuk data-data dari perusahaan, dan tadi itulah manfaatnya, itu mempermudah menyelesaikan suatu masalah dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Haryogi? Silakan. Oke, jawaban yang lebih sempurna lagi. Ada? Silakan. Baik, saya Aturan dengan NIM 2011135. Jadi untuk tambahan adalah suatu materi untuk menyelesaikan bilangan yang sulit untuk diselesaikan dan menggunakan aplikasi yang mempermudah kita mendapatkan berbagai jawaban dalam bentuk teori, berbentuk grafik dan lain-lainnya. Oke, sudah lagi satu orang lagi. Siapa yang hadir kemarin? Hadir ya? Silakan. Siapa yang hadir?
bisa. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Krisna. Ini 2001-2002. Tanggapan saya mengenai aplikasi POMCAMP itu adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari nilai-nilai suatu data perusahaan. Dan ada manfaatnya, yaitu mempermudah kita untuk mencari hasilnya, mulai dari hasil grafiknya ataupun hasil dari program linear itu mempermudah kita dengan hanya memasukkan nilai-nilai dan otomatis langsung menghasilkan nilainya, dan kita bisa melihat kesalahan ketika salah nanti hasilnya, kita bisa tahu bahwa prosesnya itu pasti ada bermasalah. Jadi POMCAMP ini adalah aplikasi yang bermanfaat ya, dan kenapa praktis? Karena langsung didapat hasilnya ya. Namun aplikasi ini kalau misalkan kita salah input, otomatis apa? Salah ya. Yang harusnya maksimum tapi ini ya. Jadi makanya aplikasi itu ya tidak bisa berbohong, karena kalau kita salah input berarti sudah salah ya. Makanya harus benar-benar dijaga. Tentu pemahaman yaitu mengerjakan metode grafik baik itu maksimum dan minimum harus dibuat secara manual. Jadi harus dipahami ya. Akan NWCR ya. Apa itu NWCR? Adalah aturan sudut barat ya. Itu model transportasi ya. Itu ya. Jadi insya Allah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, sebelum kita masuk materi, pasti saya berikan kesempatan buat teman-teman sekalian ya, bagaimana tanggapan Anda tentang materi transportasi, namun untuk metode apa? NW ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi tidak perlu difoto, tapi ya lebih bagus teman-teman itu di dan paham. Oke, silakan. Ada yang bisa bantu baca? Oke, silakan. Model transportasi. Model transportasi adalah suatu model yang digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan destination dengan prinsip biaya yang paling minimum. Masing-masing sumber mempunyai kapasitas transportasi per unit barang dari setiap rute dari sumber ke destinasi. Oke, jadi model transportasi adalah suatu model yang digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang ya, beberapa tempat tujuan atau destination. Oke, dengan prinsip itu apa? Ya, karena kalau kita mengirim barang tentu ada apanya? Ada dia. Dengan harapan model transportasi ini adalah bisa memberikan biaya yang paling rendah, minimum. Oke, jadi masing-masing sumber itu mempunyai kapasitas. Nah, jadi masing-masing pabrik itu mempunyai kapasitas pengiriman tertentu ya, atau sejumlah barang untuk ditawarkan ke supplier. Oke, jadi sedangkan masing-masing tempat tujuan itu memiliki batasan. Oke, jadi ada batasannya. Oke, yaitu permintaan atau demand ya, tertentu pula. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute dari sumber ke destinasi ya. Untuk memudahkan pemahaman kita, nanti akan ada contoh soalnya. Oke, nah, ya. Siapa yang bisa? Ya, Bian. tujuan suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki akses masukkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang mengumpulkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan minimal mungkin. Jadi tujuan daripada model transportasi ini teman-teman sekalian yaitu pengaturan distribusi barang ya dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang ya, nah, dengan kapasitas tertentu. Oke, jadi yang fungsinya adalah kapasitas tertentu ya, ke tempat yang membutuhkan barang yaitu kota tujuan ya, nah, dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Oke, itu ya. Oke, silakan. Bisa.
Ya, teman-teman sekalian. Metode pemecahan masalah. Pertama, tabel awal. Menentukan solusi feasible awal, yaitu aturan NWC atau disebut Northwest Corner. Yang kedua, metode inspeksi, yaitu ongkos terkecil. Yang ketiga, metode PAN, yaitu Vogel Approximation Method. Yang kedua, tabel optimum, menentukan solusi feasible optimal. Yang bagian pertama yaitu metode stepping stone, yaitu batu loncatan. Dan yang kedua, metode modified distribution. Oke, jadi dalam model transportasi itu ada beberapa metode ya. Salah satu metode itu adalah NWC ya. Insya Allah kita akan belajar hari ini ya. Dan ada yang dimaksud adalah model atau metode inspeksi atau least cost, biaya yang terendah. Nah, jadi setiap metode itu berbeda-beda ya. Dan setiap metode itu akan hasilnya berbeda dengan biaya yang minimum ya. Dan ya metode farm ini semua nanti teman-teman sekalian pastinya akan ada di UAS. Nah, ya. Jadi kalian harus kuasai satu dan satunya ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyelesaikan soal dalam bentuk model transportasi pendekatan daripada NWC ini ya. Nah, bentuk. Ya. Model transportasi. Model transportasi adalah salah satu jenis model yang terdapat pada riset operasi. Digunakan untuk menentukan jalur distribusi yang efektif dari sumber ke tempat tujuan dengan biaya yang optimal, dalam hal ini biaya yang minimum. Oke, jadi harapan daripada pabrik itu memperoleh ya biaya yang minimum. Oke, dari metode yang kita gunakan ini yaitu metode NWC. Jadi kata kunci daripada slide ini adalah ya dengan harapan bahwa biaya itu ditekan sedemikian rupa ya. Di sini ada berapa pabrik teman-teman sekalian? Pabrik apa? Satu. Ya katakanlah kita sebut untuk pabrik A itu adalah pabrik A ya. Untuk pabrik nomor 2 itu pabrik B. Untuk pabrik 3 adalah C ya. Pabrik ya itu pabrik keempat kita namakan pabrik D. Di sini semua pabrik itu mempunyai namanya persediaan masing-masing itu. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa supply itu adalah apa itu saja? Ya, persediaan. Jadi ada pengenalan tujuan, oke? Masing-masing permintaan ini berbeda-beda. Contoh misalkan pabrik A akan mengirimkan barangnya ke Makassar, kemungkinan juga pabrik A itu mengirimkan ke kota Jakarta, ya. Kemungkinan juga pabrik B itu mengirimkan barangnya ke kota Jakarta atau ke Surabaya, oke? Atau mungkin juga pabrik C itu akan mengirimkan barangnya ke Surabaya atau ke Bandung, tergantung daripada masih adakah persediaannya atau masih adakah permintaan. Ya. Oke, silakan. Metode Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa metode NWC ini adalah model transportasi, itu ya hasilnya belum tentu optimal karena ada banyak beberapa metode. Salah satu metode itu adalah metode NWC. Dalam metode NWC ini sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri, ya, dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Oke, jadi dalam peta matriks. Oke, seperti apa matriksnya itu? Nanti kita ke slide selanjutnya. Oke, silakan. Siapa yang bisa lagi baca? Metode Northwest Corner adalah salah satu metode sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Selesai sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan.
tidak bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak yang di bawahnya sesuai dengan bergerak terus hingga suplai habis dan dengan terpenuhi. Oke, sudah dijelaskan ya. Inilah aturannya. Oke, dalam menyelesaikan NWC. Oke, nanti kalau dijelaskan bagaimana aturan menyelesaikan NWC. Teman-teman harus jelaskan seperti ini. Yaitu yang pertama adalah pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri. Bukan melihat dari berapa biaya yang paling kecil, tapi kita harus mulai dari pengisian sel kotak dimulai dari ujung kiri atas. Kenapa seperti itu? Karena memang bentuknya seperti itu ya. Dan yang kedua adalah alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Oke, seperti apa? Kita langsung ke contoh soalnya. Oke. Oke, sambil ditulis, sambil diperhatikan ya. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah tabel apa ini? Tabel apa namanya? Matriks ya. Yaitu nomor. Ini ada berapa pabrik, teman-teman sekalian? Ada pabrik A, B, C dan D. Kalau kita lihat dari pabrik A itu berapa suplainya? 3.000. Apa itu suplai? Ya. Untuk pabrik B berapa? 2.000. Untuk pabrik C 2.500. Untuk pabrik D 1.500. Berapa biaya transportasi untuk pabrik A ke Makassar? 5.000. Untuk pabrik A ke Jakarta? 4.000. Untuk pabrik A ke Surabaya? 8.000. Ya. Untuk pabrik A ke Bandung? 6.000. Ya, seperti itu seterusnya ya. Ada biaya. Ini adalah sel. Oke. Jadi kolom yang warna putih ini adalah sel atau biaya transportasi. Oke. Nah, tujuan daripada pabrik ke kota destinasi ya. Oke, sekarang kita lihat demand. Apa itu demand? Permintaan. Ya, permintaan. Untuk Makassar permintaannya berapa? 3.000. 3.000. Sedangkan untuk Jakarta 1.500. Untuk Surabaya 2.500. Untuk Bandung 2.000. Ya. Di sini harus ya. Berarti berapa? Sudah beres? Sudah ya. Antara supply dan demand sudah berapa? Ya, tapi sudah balance ya. Oke, dari tadi bagaimana tadi aturannya menyelesaikan NWC ini? Dari mana kita mulai? Dari kiri akhir. Berapa yang mana itu yang dimaksud? 5. Sekarang kita lihat teman-teman kalian ya. Berarti penjelasannya akan seperti ini. Oke, nah karena kita dari apa? Kiri ke ujung kiri ya. Nah, berarti penjelasannya akan seperti ini. Oke, nah. Berarti siapa yang kita layani dulu? Makassar. Ya, berapa Makassar kita? 3.000. Berapa kita berikan? 3.000 juga? Berapa kita berikan? Berapa? 3.000. Ini kan teman-teman sekalian, oke? Kalau misalkan permintaannya 3.000, lalu pas supply-nya juga 3.000, berarti kita juga berikan berapa? 3.000. Ya. Tapi bagaimana misalkan? Kalau misalkan permintaannya itu lebih daripada supply, bagaimana misalkan? Penuhi dulu permintaannya, Pak. Ya, penuhi dulu permintaan. Ya, bisa dibangun sejauh ini? Berarti kita layani berapa? 3. Berarti untuk pabrik Jakarta, Surabaya, Bandung itu sudah tidak bisa dilayani. Kenapa? Karena sudah kapasitas sudah terpenuhi. Sekarang kita kemana? Pabrik apa ini? Pabrik B. Oke, kita lihat lagi supply daripada pabrik B berapa? 2.000. Oke, 2.000 ya. Untuk permintaannya 1.500. Berarti berapa yang kita harus kirim? 1.500 atau 2.000? 1.500 ya. Dengan melihat daripada
Ya, jangan sampai kita kirim 2.000, permintaannya hanya berapa? 1.500. Jadi sesuaikan dengan permintaan daripada 2.000. Ya, berarti yang kita berikan berapa? 1.500. Ini, ya. Oke. Apa lagi yang kita layani? Apa lagi yang kita layani? Pabrik. Ya. Coba kita lihat lagi. Pabrik C berapa suplainya? 2.500. Sementara permintaannya berapa? 2.500. Jadi kita berikan berapa? 2.500. Oke, jadi 1.500. Sini ada berapa sisa di sini? 500. Kita simpan itu 500. Oke. Karena masih ada sisa. Oke. Pabrik B. 500. Ya, berarti kita kasih ke mana? Kota mana? Ke Pabrik B. kan masih ada 500 kan untuk supply. Oke. Kita kasih ke kota mana lagi? Surabaya. Surabaya ya. Berarti kita kasih 500 ya. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, Jakarta itu sudah balance ya, 1.500. Oke, di sini 2.500 betul? Jadi masih ada berapa di sini? 2.000. Jadi Surabaya itu masih perlu berapa? 2.000. Ya, 2.000. Berarti kita berikan berapa? Pabrik C, betul? Pabrik C ya? Ya. Oke, sudah balance? Sudah terpenuhi untuk Surabaya? Ya. Kenapa sudah terpenuhi? Karena ini sudah balance 2.000, ada 500, berarti 2.500 ya. Berarti sudah balance ya antara permintaan daripada Jakarta, Makassar, Jakarta dan Surabaya. Berarti yang belum beres ini yang mana? Ke mana? Bandung. Ya, Bandung. Ya. Masih ada 500. Ya. Sekarang kita lihat, oke? Berapa yang kita berikan? Yaitu 500. Ya. Oke, 500 ya. Oke, sisa berapa untuk permintaan daripada Bandung? Sisa 1.500 ya. Sudah balance, oke? Berarti sudah terpenuhi ya. Coba kita lihat lagi untuk permintaan daripada Makassar itu 3.000, oke? Permintaan untuk Jakarta itu sudah 1.500, sedangkan untuk Surabaya itu oke, ya. Untuk Bandung itu 500 dan 1.500, berarti 2.000. Berarti ini belum selesai teman-teman sekalian ya. Tapi kita akan cari berapa biaya minimum. Berarti kita akan kalikan daripada 3.000 kali 2.000, 1.500 kali 2.000, dan 500 kali 4.000 atau 2.000 kali 2.000 ya. Berarti ini yang akan kita cari. Yang akan kita cari di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Coba kita kalikan berapa kira-kira? 3.000 kali 5.000 berapa? 15.000. Berapa? 15 ya. Oke, 15. Oke, inilah. Unitnya tadi berapa? 3.000 ya. Kali 5.000 itu berapa? Kali 4.000, 2.000 ya. 2.000 kali 20.000 ya. 500 kali 4.000, sedangkan 1.500 kali 8.000, sehingga total biaya paling minimum itu 38 ya. Nah, jadi berdasarkan data di atas, oke, seperti ini ya. Ini contoh soalnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Jadi biaya minimum untuk metode NWC berapa? 16
38 juta dari semua biaya ya untuk metode NWC ini. Ya. Untuk memudahkan pemahaman kita seperti apa, kita langsung kerjakan contoh soalnya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Untuk teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan dari soal di atas. Jadi kali ini dari soalnya yaitu pabrik A memiliki suplai 45.000 dan B 75.000 dan C 30.000. Dan untuk permintaan Makassar itu suplainya itu dan permintaan Makassar. Nah biayanya itu adalah 30. Nah kita kali menjadi 1.350.000. Terima kasih. Jadi yang benar, jadi yang benar itu adalah 9 juta rupiah. Dari mana kita lihat ini? Media, berarti kita lihat oke. Ini pasti akan banyak terkait di sini ya. Kenapa? Karena di sini 50, sedangkan suplai itu hanya 4. Oke, pasti akan beda hasilnya. Oke, pasti di sini ada yang jawab 9.250.000, oke, ada yang 10 juta, bahkan ada yang 11 juta. Oke, jadi sekali lagi, lihat permintaannya, oke, jangan sampai ini ya, karena tadi ada banyak, ada yang 50, oke, jadi ya kembali lagi sesuaikan dengan permintaannya, oke. Jadi kalau misalkan permintaannya 50, berarti yang dilayani itu adalah ini sesuai dengan suplai yang ada, oke, 45, oke, sudah betul. Ini berarti sudah balance, ini sudah balance. Jangan lupa juga ini ya. Apakah ini sudah balance? 45 tambah 5 itu berarti sudah balance. 45 balance, 25 balance. Berarti sudah balance semua. Kalau kita lihat dari total biaya yang dikeluarkan dari NWC. Ada pertanyaan? Ya. Jadi pertanyaan sedikit cukup untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian telah mengikuti pertemuan dengan baik. Oke. Untuk materi hari ini yaitu tentang materi transportasi dan logistik ya. Sekira cukup untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.